Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Ketua Umum P3 Jan Faridz. Pemeriksaan digelar terkait dengan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku. Pemirsa, politisi senior P3 yang juga mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jan Faridz diperiksa terkait dengan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku. Usai menjalani pemeriksaan, Jan Faridz ini enggan mengungkapkan materi apa yang digali oleh tim penyidik KPK. Jan Faridz juga enggan berkomentar perihal apakah materi pemeriksaannya menyinggung keberadaan Harun Masiku atau tidak. Sebelumnya, pada akhir Januari lalu, KPK pernah menggeledah rumah Jan Faridz terkait dengan kasus buron Harun Masiku. Ada rencana pertemuan Bapak dengan Hakim Agung Pak Hatta, Pak Muhammad Hatta di... Anda kembali di Indo Today, pemirsa. Kini kita ke informasi selanjutnya. Kasus yang menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung RI, Zarof Rikar, terus menjadi sorotan publik. Ya, kendati Zarof Rikar telah didakwa atas pemufakatan jahat terkait dugaan suap hakim kasasi dan penerimaan gratifikasi dengan dengan jumlah fantastis, yakni 915 miliar rupiah dan 51 kilogram emas. Absennya pasal suap dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam dakwaan justru menuai kritik yang tajam. Jaksa penuntut umum dalam persidangan memang tidak secara eksplisit mendakwa Zarof Rikar dengan pasal suap dan TPPU terkait temuan uang dan emas tersebut. JPU dinilai fokus pada dakwaan gratifikasi dan pemufakatan jahat dalam kasus suap hakim kasasi Ronald Tanur. Namun publik dan para pengamat menilai hilangnya pasal suap dalam dakwaan utama adalah sebuah kejanggalan yang patut dipertanyakan. Hal itu diungkap Indonesia Police Watch dan ahli hukum pidana dalam diskusi publik membedah surat dakwaan Zarof Rikar oleh Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi di Jakarta. Kasus Zarof ini sangat menarik dan menjadi perhatian publik gitu. Tapi sewaktu kita melihat konstruksi surat dakwaannya, tampaknya surat dakwaannya tidak kokoh. Padahal bangunan pembuktiannya jelas. Ada uang yang sampai 915 atau 920 miliar dan 51 kilogram emas. Tapi sayangnya kalau kita lihat ada pasal suap yang dikenakan oleh jaksa gitu loh. Pasal suap itu tapi tidak menjelaskan siapa pemberi dan penerimanya. Dengan pasal gratifikasi, maka tuntutan ini hanya berhenti di Zarof Rikar, ya, tidak kepada hakim. Padahal dalam halaman 17, uang 915 miliar dan 51 kilogram itu disebut dikaitkan dengan suap, ya, dengan suap penanganan perkara. Tapi dakwaannya adalah gratifikasi.